pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua untuk menghadiri rapat singkat pada hari ini. Saya mendengar bahwa divisi administrasi membutuhkan 1 orang karyawan. Kepada Bapak Zaki, bisa tolong dijelaskan kenapa Anda membutuhkan satu orang karyawan tersebut? Pagi Bu, terus sekali saat ini beban kerja di divisi kami meningkat karena jumlah proyek bertambah. Beberapa pekerjaan administrasi mulai menumpuk sehingga kami membutuhkan tambahan staf agar pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Baik, lalu apakah ada kriteria khusus yang Bapak butuhkan untuk karyawan yang akan masuk? Kami butuh orang yang teliti, yang mampu menggunakan Microsoft Office dengan baik dan memiliki komunikasi yang baik, serta dapat bekerja sama dalam tim. Pengalaman itu merupakan nilai tambahan, namun bukan syarat mutlak. Oke, kalau gitu saat Bapak Zaki membutuhkan tambahan karyawan, sudah dibukakan lowongan pekerjaannya? Iya Bu, setelah menerima permintaan untuk membuka lowongan pekerjaan, saya langsung membuka lowongan pekerjaan itu melalui website perusahaan dan juga media sosial resmi. Nah, selain itu saya juga menyebarkan informasi itu ke beberapa universitas dan beberapa lowongan pekerjaan di platform online. Oke, lalu bagaimana hasil dari proses rekrutmen? Alhamdulillah Bu, lumayan banyak yang mendaftar dan total itu ada 65 pelamar. Lumayan banyak juga ya. Iya Pak, namun setelah dilakukan seleksi administrasi berdasarkan pendidikan, kemampuan, pengalaman dan kelengkapan dokumen, ada 2 kandidat yang memperoleh nilai administrasi tertinggi dan akan diwawancarai hari ini Pak. Baik, sebelum memulai, saya ingin memastikan bahwa proses yang kita lakukan saat ini itu dilakukan dengan secara objektif dan adil ya. Karena tujuan dari rekrutmen sendiri itu adalah menarik sebanyak mungkin pelamar yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk seleksi itu bertujuan untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Setuju Bu, kita tidak hanya melihat dari nilai akademik atau pengalaman, tapi kita juga melihat dari sikap, motivasi, dan kecocokannya dengan budaya perusahaan kita. Oke, kalau begitu silakan dipanggil kandidat pertamanya. Assalamualaikum, izin Pak, Bu. Oke, selamat masuk. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak, Bu. Kenalkan nama saya Irfan Kamil. Saya lulusan S1 Manajemen Universitas Indonesia pada tahun ini. Selama saya kuliah, saya rajin aktif mengikuti organisasi dan menjadi ketua, dan koordinator di selama perkuliahan saya. Kenapa Anda melamar di sini? Apa tertarik dengan perusahaan ini? Karena perusahaan ini Pak memiliki reputasi yang sangat baik Pak. Karena di sini saya lihat memberikan kesempatan belajar bagi karyawan baru Pak. Oleh karena itu saya ingin memulai karir baru profesional saya di perusahaan kali ini. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan sekarang? Saya mengetahui Pak bahwa perusahaan ini bergerak di bidang jasa dan terus berkembang setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan ini juga dikenal memiliki budaya kerja yang disiplin dan menghargai kerja sama tim. Baik, apa kelebihan Anda yang Anda miliki untuk melamar di perusahaan ini? Saya orangnya cepat belajar Bu, dan mudah bekerja sama, disiplin, dan mudah juga beradaptasi dengan lingkungan baru saya Bu. Kalau begitu, kelemahan Anda apa? Kelemahan saya ya Pak, Bu, karena saya masih fresh graduate, pengalaman kerja saya memang belum banyak Bu, Pak. Namun saya percaya kemampuan belajar yang cepat dapat membantu saya menyesuaikan diri Pak, Bu. Baiklah, misalnya nanti kamu ada pekerjaan yang dimana itu harus selesai di hari ini juga, tapi kamu juga mempunyai tugas-tugas yang lain belum siap. Apa yang bakal
saya akan membuat daftar prioritas pekerjaan saya, mengatur waktu saya seefisien mungkin, Pak. Mungkin dan jika ada kendala saya akan segera berkomunikasi dengan atasan saya agar pekerjaan tetap selesai sesuai target pada umumnya. Saat dalam bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mengakui kesalahan saya dan memperbaiki secepat mungkin dan mengevaluasi diri saya. Kemudian saya akan menjadikan ini pelajaran agar tidak terulang kembali. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik Pak, Bu, terima kasih banyak atas kesempatan wawancaranya pada kali ini, Bu, Pak. Menurut saya, Irfan dalam komunikasinya cukup baik. Saya juga melihat dia memiliki semangat belajar yang Benar, walaupun Irfan ini belum memiliki pengalaman kerja, tapi bisa dilihat kalau potensi dia ini cukup besar. Tapi mari kita lihat ke kandidat berikutnya lebih dulu. Ya, silakan masuk. Oke, silakan duduk dan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aksan Hari. Saya memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun sebagai staf administrasi di perusahaan logistik. apa saja tugas Anda di perusahaan ini? Saya bertanggung jawab mengelola arsip dokumen, menginput data, membuat laporan administrasi, dan berkoordinasi dengan beberapa divisi. Jadi, kenapa kamu mau pindah kerja? Saya ingin memperoleh tantangan yang baru di sini dan mendapatkan sarana untuk berkembang menjadi lebih baik atau sarana berkembang yang lebih luas. Jadi apa pencapaian terbesar Anda selama Anda sudah bekerja? Saya pernah mengusulkan pengarsipan dokumen digital yang pada akhirnya mempermudah pencarian dokumen dan mengurangi kesalahan pada administrasi. Bagaimana cara Anda menghadapi rekan kerja yang berbeda pendapat? Saya akan mendengarkan pendapat dari masing-masing mereka terlebih dahulu, yang kemudian mencari solusi yang menguntungkan segala pihak melalui diskusi. Baik, misalnya ketika kamu disuruh lembur nih karena pekerjaan sebelumnya belum siap. Apa pendapat kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Jika memang diperlukan dan sesuai dengan prosedur perusahaan, saya bersedia karena pekerjaan merupakan tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saudara. Baik, terima kasih Ibu Pak waktunya. Menurut saya kedua kandidat memiliki kelebihannya masing-masing. Irfan dia unggul dalam motivasi belajarnya, sedangkan si Azan dia sudah mempunyai pengalaman yang matang dalam bekerja. Betul sekali. Dalam proses seleksi, kita harus melihat seluruh aspek, mulai dari hasil administrasi, wawancara, kemampuan komunikasi, pengalaman, hingga sikap selama proses seleksi itu berlangsung. Kadang pengalaman memang penting, tapi bukan jadi kunci buat keberhasilan seseorang dalam kerja. Itu juga sebaliknya, kandidat memang belum memiliki pengalaman bekerja, tapi kan mana tahu dia mempunyai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena itu, keputusan seleksi ini harus objektif dan berdasarkan kebutuhan perusahaan kita, bukan berdasarkan penilaian pribadi kamu. Oke, dah. Ya. Dikarenakan saya sedang berada di luar kota, jadi saya memutuskan untuk melakukan rapat singkat saja melalui Zoom untuk membahas tentang penerimaan staf administrasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah mempertimbangkan seluruh hasil seleksi, kita sepakat untuk menerima Aksan untuk posisi staf administrasi karena pengalamannya sesuai dengan kebutuhan divisi kita saat ini. Saya setuju. Pengalaman yang dimiliki Aksan akan membantu proses adaptasi sehingga ia dapat langsung bekerja. Lalu bagaimana dengan Irfan? Nah, untuk Irfan, walaupun belum diterima pada posisi ini, Irfan menunjukkan potensi yang
saya itu keputusan yang tepat. Tidak semua kandidat yang belum diterima berarti tidak kompeten. Terkadang perusahaan hanya memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan saat itu. Baik, saya akan menghubungi kedua kandidat. Saya juga akan memberikan informasi hasil seleksi dengan sopan dan profesional. Bagus. Ingat, proses rekrutmen dan seleksi tidak hanya bertujuan untuk mencari karyawan terbaik, tetapi juga menjaga citra perusahaan. Setiap pelamar harus diperlakukan dengan adil, dihargai, dan diberikan informasi yang jelas mengenai hasil seleksi mereka. Semoga karyawan yang terpilih nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi kualifikasi melalui berbagai media. Setelah itu dilakukan proses seleksi yang merupakan proses pemilihan kandidat terbaik melalui tahapan pemeriksaan seperti seleksi administrasi, wawancara, tes kemampuan, psikotes, dan pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang objektif akan membantu perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Sementara bagi pelamar, proses seleksi merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, pengalaman, serta sikap profesional yang dimiliki. Walaupun belum tentu diterima, setiap proses seleksi itu memberikan kita pembelajaran, pengalaman yang berharga untuk pengembangan diri kita. Dan bagi kandidat yang diterima, tanggung jawab sebenarnya baru saja dimulai. Mereka harus mampu bekerja dengan baik, menjaga integritas, dan mampu meningkatkan kompetensi mereka atau kompetensi diri mereka.